Nah, jadi saya tuh dapat konfirmasi kolaborasi jurnal atau artikel. Oh, oke. Nah, saya nggak mau melewati kesempatan ini. Kalau mbaknya nanti tanya saya liburan kemana, kita nggak liburan. Oh, nggak liburan? Kita nggak liburan, kita padat memang. Jadi kita datang dari Malaysianya itu Malaka ya. Kita dari Malaka, terus kita ke MSU-nya, kita langsung mengajar di sana selama 1 hari. Oke. Ya, terus besoknya kita pengabdian. Dia tanya bagaimana caranya untuk pemerintah itu lebih memberikan fasilitas ya, sehingga perusahaan itu bisa menerapkan ESG itu tersebut gitulah. Mahasiswa banyak yang praktek karena bekerja ya, mayoritas bekerja. Saya sebagai dosennya, saya hanya mengimplementasikan dari ilmu nih. Nah, jadi kita lebih banyak sharingnya. Nah, itu menurut saya sih keren ya, semakin kayak nggak monoton gitu loh kalau mengajar di ITB itu. Kayaknya itu deh, 4 cukup lah. Indonesia Negara Hukum, mahasiswa bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ITB YDK Pasuruan. Waktunya ngopi sambil simak obrolan. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku VV Lovena pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa sih beliau? Beliau adalah dosen muda yang berprestasi. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Baik, alhamdulillah nge. Nah Ibu, sebelumnya nih teman-teman entrepreneur ini pasti kepo nih. Siapa sih Ibu Tias ini? Mungkin boleh nih disapa dan perkenalan dahulu ke sahabat entrepreneur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harfiah Hani Indah Rahmaning Tias. Saya biasanya dipanggil Bu Tias ya kalau di sini. Saya salah satu dosen akuntansi di FHB ITB YDK Pasuruan Bangil. Sudah ya, cukup. Oke, cukup Ibu. Baik. Nah, Ibu sebelum nyampe ke sini ada dari mana sih Ibu ini? Apakah dari tempat kerja atau dari rumah? Mungkin boleh diceritakan sedikit. Saya dari rumah di sini tadi malam. Oh, baru dari rumah. Ya. Ada kesibukan apa Ibu kalau boleh tahu di rumah? Biasa lah Mbak, bikin artikel kayak gitu-gitu aja, udah. Oh gitu. Sama masak ya kan? Oh kan iya. punya anak 1 nih, jadi masak punya anak nih. 1. Oke, baik. Nah, kita langsung masuk ke topik utama aja ya Ibu ya, daripada lama-lama. Nanti mungkin ditungguin sama anaknya ini. Oke, baik. Nah, Ibu, sepengetahuan saya, Ibu ini mengajar di luar negeri ya Ibu ya. Yang saya lihat di web, terus saya dengar nih kabar-kabar nih, ada loh dosen ITB YDK yang ngajar di luar negeri. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, diceritakan sedikit boleh ya ke sahabat entrepreneur. Oke, kebetulan kemarin itu kami berdua ya, bukan saya aja, kami berdua di bulan Oktober akhir itu memang dikasih kesempatan untuk guest lecture sama MSU. MSU ini Manajemen Science University. Nah, kebetulan itu kampus Melayu di Malaysia. Dan dikasih kesempatan untuk mengajar. Wih, keren banget loh. Ngajar di luar negeri tuh susah apa mudah, Bu? Kalau saya sih senang. Senang. Kenapa saya. Bu kok senang Bu? Saya nggak pengen pulang Mbak kalau di sana kemarin itu. Oh iya. Karena memang benar-benar kami mengajar ya, dan kebetulan juga bidangnya sama. Jadi saya sebelum berangkat itu, sebelum saya diutus ke MSU itu, saya memang search, saya cari nih. Di situ memang bukan akuntansi ya, tetapi manajemen finance. Jadi memang agak mirip lah sama accounting gitu. Nah, saya cari nih dosen-dosennya. Saya cari dosennya ada 6 atau 7 lah saya cari itu. Ya mungkin aja harapannya itu saya berkenalan sama beliau itu. Nah, akhirnya kebetulan saya juga di bidang keberlanjutan ya. Saya lagi fokusnya di akuntansi keberlanjutan atau laporan keberlanjutan. Saya pakai itu untuk mengajar. Nah, kok ya beneran itu. Ternyata saya masuk, bidangnya sama, mata kuliahnya pun juga sama, cuma beda nama aja. Kalau di sini akuntansi hijau ya, atau keberlanjutan lah seperti itu. Tapi kalau di ITB ini kan memang akuntansi hijau. Di sana namanya adab. Apa itu adab, Bu? mungkin tata etika ya, untuk perilaku terkait dengan lingkungan sosial. Terus governance-nya. Nah, kebetulan aja nggak tahu, mungkin ya wis takdirnya gitu kali ya. Mungkin bisa jadi. Jadi saya nggak tahu.
Saya nggak tahu, saya tanya, ini saya mau mengajar apa di sana? Sebisanya aja deh di bidangnya apa. Jadi saya sesuaikan, kebetulan itu jelalah memang dosennya luar biasa cantik juga Mbak. Cantik, muda, saya tuh sampai kagum banget sama beliau itu. Saya ngajar di situ banyak banget mahasiswa itu bukan dari Melayu aja, bukan dari Malaysia aja. Kalau boleh tahu dari mana aja? Dari Indonesia tuh ada. Oh, dari Indonesia ada. India ada. Oke. Ya, terus dari mungkin Korea kali ya, putih-putih kayak gitu saya nggak terlalu kenalan ya. Tetapi Iya. memang kebanyakan dari sana ya Melayu memang, karena kan kampus Melayu Iya, itu. benar. Cuman luar biasa di sana itu. Pasti Ibu seneng banget nih Seneng ya banget. perasaannya. Kayak gak mau pulang gitu ya. Nggak mau pulang beneran. Tapi berhubung ada anaknya di rumah nungguin ini, jadi perlu pulang nih ya. Jawabannya cuma 4 hari. Oh, cuma 4 hari. 4 hari kami di sana 4 hari. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, selama Ibu di sana apa sih yang dilakukan gitu? Mengajar apa kalau boleh tahu? Ibu sama 2 orang ya? Iya betul. Oke, kalau boleh tahu diceritakan pekerjaan masing-masing di sana itu seperti apa? Jadi memang kita padat Mbak ya. Kalau Mbaknya nanti tanya saya liburan kemana, kita nggak liburan. Oh, nggak liburan? Kita nggak liburan, kita padat memang. Jadi kita datang dari Malaysianya itu Malaka ya. Kita dari Malaka terus kita ke MSU-nya, kita langsung mengajar di sana selama 1 hari. Oke. Ya, terus besoknya kita pengabdian. Heeh. Nah, di hari pertama itu memang sudah jatah saya untuk mengajar memang di situ. Oh. Nah, memang saya mengajarnya terkait dengan environmental social governance, yaitu tadi saya bilang accounting, green accounting lah kalau di sini. Gitu. Nah, di situ kebetulan mahasiswa juga nyambung, Mbak. Nah, itu tadi karena mata kuliahnya persis, jamnya juga sama. Iya. Jadi kebetulan aja, padahal kita nggak janjian. Tapi keren sih. Mungkin Bu, sih. itu alurnya dari sang kuasa kali ya. Iya, mungkin. Jadi bisa memang jadi kayak ya. gitu. Saya tuh bilang gini, semoga aja nggak krik-krik gitu loh. Iya. Karena kan benar-benar. memang bahasanya beda ya. Iya, Kita bahasanya juga beda. memang pakai bahasa Inggris tapi ada Melayunya. Oh. Kita ada 2 bahasa seperti itu, tapi memang mayoritas ya bahasa Inggris sih memang. Oh, jadi di sana Iya. itu ngajarnya full bahasa Inggris gitu? Iya, memang di sana internasional kebetulan. Cuman kampus Melayu gitu aja. Oh, oke, Iya. baik. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, diceritain dong kesibukan Ibu di sana itu seperti apa? Mungkin kalau Ibu bilang tadi kan nggak liburan nih. Nah, terus kalau habis pulang mengajar itu gitu Ibu gimana dong? Nah, jadi saya tuh dapat konfirmasi kolaborasi jurnal atau artikel. Oh, oke. Nah, saya nggak mau melewati kesempatan ini. Jadi saya diberitahu sama kami kan ke Malaysia sama NU Sidoarjo ya, Oh, NU ya. Sidoarjo itu. Diberitahu, Bu jangan lupa siapin artikel nih. Oke. Buat apa? Untuk kolaborasi. Sayang sekali kalau enggak kan. Iya, benar Karena saya banget sih. bikin. Nah, setelah saya mengajar di sana, saya berkolaborasi, saya memaparkan nih artikel saya. Oh, terus Nah, gimana tuh, kebetulan Bu? kebetulan juga artikel dari 3 yang saya bawa itu 1 yang memang dia tertarik. Oh, Nah. apa tuh Bu yang tertarik dianya, Bu? Ini terkait dengan perilaku perusahaan untuk menerapkan ESG-nya itu, Environmental Social Governance. Oh, oke. Itu. Karena kan memang sekarang itu perusahaan CSR ada. Ya tahu ya, Mbak ya, Iya, CSR iya, kan ada CSR ya. ada. Tetapi dia tidak lihat nih jangka panjangnya untuk lingkungannya dia. Makanya Iya, kalau benar. Mbaknya sadar, banyak kematian itu yang usia Mbaknya udah meninggal gitu loh. Iya, Usia benar, saya pun benar. juga meninggal. Iya benar. Jadi- Kalau sekarang banyak yang usia-usia beliau udah nggak ada gitu Iya, ya. usia produktif kok bisa meninggal. Iya benar banget. Nah, itu yang saya teliti. Nah, salah satunya dampaknya nggak semuanya, bisa jadi karena pola makan ya. Iya, betul. Tapi saya stop dari pola makan tuh nggak saya teliti. Tetapi yang saya Oke. teliti adalah perusahaannya. Nah, kita di Indonesia pun cerobong asap dibuka tuh. Iya benar. Nah, ternyata di Malaysia pun juga sama. Oh gitu. Cuman kan memang tidak terlalu dekat sama perusahaan-perusahaan ya memang di sana ya. Jadi mungkin ya saya kurang lama di sana, jadi saya juga Iya. nggak tahu. Cuma saya sharing sama beberapa dosennya di sana itu memang yang lagi diperhatikan sama pemerintah itu adalah itu. Oh begitu. Iya. Jadi Ibu ini habis mengajar pulang itu ikut langsung kolaborasi itu. Sampai sekarang. Wih. Jadi sering Zoom sama beliau, terus kita sering WA ya, WA-an, Iya. Zoom gitu aja. Udah 3 kali ini sih Zoom sama beliaunya itu. Oh keren sih. Ya. Terus kalau boleh
diceritakan sedikit nih keseruan ibu mengajar di kelas tuh seperti apa? Aku jadi kepo ini. Karena ini memang S1 ya Mbak ya. Iya. Jadi kayaknya sih masih sama halnya dengan di sini sih. Iya. Cuman ya bedanya di sana mungkin apa ya? Budaya kali ya. Budayanya beda sama kita. Mungkin di sana budaya untuk salim apa itu mungkin nggak ada kali ya. Saya juga nggak tahu ya karena kan saya mengajar biasa gitu ya. Tapi kalau serunya sih memang aktif sih Mbak. Mahasiswanya itu aktif dan mau tanya ya. Nah biasanya kan kalau di Indonesia mungkin agak kurang sedikit ya. Tetapi it's okay sebenarnya sama aja sih. Oke. Mungkin ada nggak sih ibu yang apa ya kayak ada anak mahasiswa yang menarik perhatian ibu banget nih? Mungkin boleh diceritakan ini. Jadi gini, ada ini kayaknya ini. ada cowok dia tuh ketua kelas lah, leader di situ. Oh oke. Jadi disuruh sama missnya, namanya tuh Miss Sarah. Oke. Jadi dia tuh cantik banget. Miss Sarah ini bilang, ayo tanya. Oke. Otomatis yang disodorin ketuanya nih. Iya. Sama kayak di Indonesia, sama aja. Pasti ketuanya Sama ya. aja, Oke, namanya Daniel kalau nggak salah. Terus dia tanya bagaimana caranya untuk pemerintah itu lebih memberikan fasilitas ya, sehingga perusahaan itu bisa menerapkan ESG itu tersebut gitulah. Laporan keberlanjutan tersebut. Saya menariknya tuh begini. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan ya. Pemerintah tuh sudah memberikan, aturannya sudah ada. Terus untuk pajak pun juga sebenarnya sudah dikasih beberapa poin ya, beberapa aturan yang memang bisa untuk bukan memotong ya, tetapi ada trik-trik untuk mengurangi biaya pajaknya itu juga ada. Tetapi memang perusahaan kadang-kadang lihat profit. Nah, iya benar. Dia tuh kritisnya sampai di situ. Sedangkan kan perusahaan itu memikirkan memikirkan profitnya. Iya benar. Kita aja pengen kaya kan? Iya. Nah dia tanya seperti itu. Maksud saya tuh, keren ya anaknya ini ya. Itu pun sudah saya pikirkan. Tapi mahasiswa yang saya temui nggak kritis kayak gitu. Oke. Jadi dia bilang, saya tuh punya perusahaan. Cuma kebetulan papanya punya perusahaan, nggak tahu ya, manufaktur lah. Nah dia punya perusahaan manufaktur yang dia memang, saya pingin menerapkan itu tapi biayanya besar. Gitu. Jadi keren ya anak ini gitu loh. Jadi menerapkan langsung di usahanya dia. Gitu. Keren sih emang itu. Dia ganteng juga kok Mbak. Kayaknya ini antara ganteng atau karena pertanyaannya ya ini ya. Tadinya saya gini, Bu nanti kita bisa calling ya, telepon-teleponan. Ya udah ada tuh kontaknya dia. Tapi kebetulan orang Melayu sih. Jadi kita menggunakan bahasa Indonesia kebetulan. Bahasa Indonesia. Melayunya dia. Oh gitu. Oke. Berarti berkontaknya karena emang diskusi ya, ada kepentingan. Betul. Bukan hanya soal kayak yang itu aja gitu ya Bu ya. Pokoknya positif lah ya Bu ya. Ada poin positifnya lah. Oke, Ibu. Kan Ibu ini pertama kali mengajar di luar negeri? Luar negeri. Ya, pertama kali sih. Saya pertama kali. Oke. Nah, Ibu kan udah melihat kampus lain nih, mungkin. Terus Ibu kan juga belajar ya di kampus-kampus lain. Nah, aku ada pertanyaan satu ini yang paling penting, Bu. Kenapa sih Ibu itu memilih ITB YDK Pasuruan untuk mengajar di sini gitu loh, untuk menjadi dosen di ITB YDK Pasuruan? Nah, apa sih spesialnya di mata Ibu ITB YDK Pasuruan itu, Bu? Oke, saya di sini itu mulai 2019. Oke. Ya, saya jadi dosen tetap itu di tahun 2020 awal kalau nggak pertengahan lah. Jadi mungkin masih dibilang 4 tahun 5 tahun ini ya, 5 tahun berjalan di sini. Yang pertama sih nyaman ya Mbak ya. Jadi memang kebetulan sebelum di ITB ini saya ada beberapa kampus karena kan belum menikah ya. Jadi ya kan. Nah kebetulan saya beberapa kampus dan di ITB ini nyaman ya. Nyaman, dan yang kedua itu religi kali ya. Jadi tidak secara langsung saya diberitahu nih bukan bekerja aja tapi sama religinya. Terus yang ketiga mungkin entrepreneurnya ya. Entrepreneurnya kan emang udah sangat
terkenal ya Iya. untuk ITB Yadika itu entrepreneurnya. Sampai kita pun juga punya kopi Yadika kan, betul ya? Iya, Kopi benar, Yadika benar, yang benar. memang itu diimplikasikan dari UMKM apa Mbak, usaha ya? Iya, usaha dari UKM, oke. UKM kewirausahaan Nah. yang dijalankan langsung oleh mahasiswa ITB Yadika Pasuruan Ibu. Itu. Dan yang keempat, mahasiswanya itu saya merasa bahwa saya ini minim untuk prakteknya ya, Oke. tetapi mungkin ilmunya saya dapat. Ah, Ya kan? oke, Tetapi oke. untuk diskusinya mahasiswa banyak yang praktek karena bekerja ya, mayoritas Iya. bekerja. Saya sebagai dosennya saya hanya mengimplementasikan dari ilmu nih. Nah, iya. jadi kita lebih banyak sharingnya. Nah, itu Iya, menurut saya sih betul-betul. keren ya, semakin kayak nggak monoton gitu loh kalau mengajar di Iya. ITB itu. Kayaknya itu deh, 4 cukup lah. 4. Nanti Oke. mungkin ada 5, 6, 7, 8. Masih banyak ya Masih aslinya banyak, ya. masih banyak. Oke, baik. Mungkin Ibu pengen menyampaikan nih pesan untuk sahabat entrepreneur, Ibu boleh disampaikan ke sahabat entrepreneur. Oke, kalau dibilang entrepreneur ini berarti saya mau bilang jangan sampai kita gara-gara entrepreneur tetapi tidak lulus ya. Iya. Itu menurut saya itu sangat penting ya. Tapi saya yakin sih mahasiswa yang ada di sini itu memang dominan beliaunya itu sudah punya usaha masing-masing, tinggal untuk dikembangkan saja. Dan jangan malu meskipun kita swasta ya, kita kampus kecil. Saya tuh kadang-kadang kalau di Surabaya itu kampusnya mana sih? Di ITB, ITB di Bandung. Enggak, ini ITB di Pasuruan, sangat spesial karena apa? Mahasiswanya adalah entrepreneur. Iya. Kebanyakan dia entrepreneur, kebanyakan beliaunya sudah punya ahli di bidangnya masing-masing ya. Jadi Iya, jangan sampai benar. malu dan diselesaikan. Iya, Sudah benar, sih benar. itu aja, harus diselesaikan karena apa? Percuma dong 4 tahun kalau nggak diselesaikan. Iya, Dan sayang gara-garanya ya. apa yuk? Gara-gara Usaha. Alasannya iya sih, karena benar sih. usaha. Benar-benar. Saya nggak bisa kerja Bu karena saya bekerja, kan bahaya. Iya, Jadi benar. harus diselesaikan. Sudah itu aja. Iya, sayang sih soalnya banyak nih mungkin anak-anak semester 1 gitu lagi rajin-rajinnya gini ya Bu ya, masuk kampus terus tiap hari rajin, nanti meningkat ke semester 2, semester 3 itu mulai kelihatan teman-teman yang sibuk kerja langsung banyak yang izin, Ibu mohon maaf nggak bisa masuk soalnya lagi kerja kayak gitu kan, jadi Iya. sayang ya meskipun dari pihak kampus itu ada sistem kuliah sore dan siang paginya itu bisa dipakai teman-teman untuk kerja, tapi kayak sayang aja gitu kalau nggak masuk kelas, nggak dapet ilmunya gitu kan. Nah soalnya saya juga ngerasa nih apa yang dibilang Ibu tadi, kalau dari Ibu memberikan materinya, terus teman-teman yang bekerja itu mereka prakteknya itu benar-benar kerasa sih di saya. Iya. Di hukum bisnis itu ngerasa banget kalau ketemu kasus gitu kan, apa gitu, oh ini apa ya, dipelajarin, terus tahu-taunya besoknya diterangin sama dosennya, jadi lebih paham lagi gitu. Baik, oke baik, terima kasih ya Ibu, kita udah ngobrol banyak banget, sebenarnya pengen banyak gini ngobrol lagi sebenarnya Ibu, masih kepo tapi kayaknya udah cukup sampai sini karena anaknya nungguin mungkin ya. Kalau boleh tahu Ibu anaknya cowok atau cewek Ibu? Cowok. Oh anak cowok. Masih 5 tahun. Masih 5 tahun. Berarti cewek sendirian ya di rumah ya? Ada mertua. Oh ada mertua. Oke baik. Nah terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir di podcast ITB Yadika Pasuruan. Terima kasih banyak juga untuk sahabat entrepreneur yang udah mau menemani kita mendengarkan podcast pada episode kali ini. Baik. Investasikan pendidikan Anda bersama ITB Yadika Pasuruan. ITB Yadika Pasuruan, Entrepreneur Campus. Dadah, makasih semuanya. Terima kasih, Oke, Mbak. Makasih banyak Ibu.